Sebuah footage data intelijen yang dibuka oleh Mossad sangat mengagetkan banyak kalangan. Video tentang penyerangan di hari pertama serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas yang masuk ke dalam wilayah Israel. Video itu dengan jelas mendapatkan gambar dan suara yang menunjukkan adanya instruksi-instruksi menggunakan bahasa asing. Sahabat, bayangkan kalau kita sedang menyaksikan pertandingan sepak bola dari layar kaca dari TV Anda di rumah, maka suara komentator bola mendominasi suara di layar kaca, ditambah teriakan keseruan penonton. Kalau sahabat ada di pinggir lapangan yang merupakan bagian dari tim sepak bola tersebut, maka suaranya berbeda. Antar pemain di lapangan itu saling teriak, saling komunikasi, saling perintah, minta bola, mengatakan ada lawan di samping, dan juga instruksi-instruksi dari pelatih di pinggir lapangan. Demikian juga di medan perang, bukan hanya sepi-sepi dar-der-dor seperti di video game, maka perang itu berisik, ngobrol, saling teriak. Dalam serangan Hamas ke Israel pun demikian, dan salah satu bahasa yang di video tersebut adalah Russian Speaking Instruction, atau ada instruksi-instruksi menggunakan bahasa Rusia yang kemudian diterjemahkan oleh orang di sampingnya. Jadi ada Rusia di Hamas. Hal ini membuat perang Ukraina dan perang Israel terkoneksi. Juga ada video lain selama 12 detik di mana sepasukan Rusia atau mercenaries Rusia menggunakan bahasa Rusia mengucapkan kata yang artinya berlindung atau take cover berkali-kali. Apakah itu semua ada hubungannya dengan kunjungan petinggi Hamas di bulan Maret 2023 kemarin? Pertemuan Ismail Haniyeh dan Lavrov terdokumen rapi. Yang hebatnya lagi, pertemuan tersebut adalah pertemuan yang digagas oleh Putin, alias Putinlah yang memerintahkan petinggi Hamas untuk datang ke Moskow. Dalam diskusi tersebut patut diduga adalah dibocorkannya informasi penting oleh Rusia, di mana cara memenangkan perang oleh Rusia di Ukraina adalah kekorupan rezim Zelensky dimanfaatkan. Rusia membocorkan bahwa persenjataan perang yang dibawa tentara Ukraina yang dihutangi oleh sekutu barat tersebut ditawar aja, dibelokkan ke pasar gelap dan beli senjata itu murah. Dan inilah yang menjawab salah satu pertanyaan mengapa barang-barang Amerika ada di tangan Hamas dengan nomor seri barang tersebut yang dikirim ke Ukraina. Yang berikutnya adalah mengapa Hamas bisa memproduksi amunisi sendiri dalam waktu sangat cepat, bisa menciptakan granat tangan, ranjau, roket anti-tank, RPG yang semua itu merupakan ilmunya tentara Rusia. Berikutnya adalah pola sama yang dilakukan oleh Rusia demi keuntungan Rusia adalah kalau ada perang di luar Ukraina yang memerlukan Amerika atau sekutu barat, maka fokus Amerika dan sekutu barat di Ukraina berkurang. Inilah yang Rusia lakukan dalam 2 tahun terakhir di Frankafrik atau negara-negara yang dijajah Prancis. 4 kali dikudeta pemimpin bonekanya sehingga Prancis fokusnya ke wilayahnya. Demikian juga kalau ada perang di Asia Barat, di Timur Tengah, maka fokus Amerika terpecah lagi. Hal ini menguntungkan Moskow dan itu grand design ide yang disampaikan ke Hamas bahwa Amerika akan kelelahan dan Israel akan tumbang jika perang jangka panjang di wilayah Israel yang diawali dengan Hamas yang harus terkoordinasi rapih dengan kekuatan milisi lain. Milisi Hizbullah di tangan Iran dan Iran adalah sekutu Rusia. Hamas di tangan Turki dan Turki aliansi Rusia. Jenius langkah Rusia ini memecah fokus Amerika. Apa yang dilakukan Putin di Oktober di perang Ukraina? Sebuah wilayah penting yang bernama Donetsk, ada kota penting tepat di tengah regional namanya Avdiivka yang selama 6 bulan diserang dari utara belum bisa ditaklukkan. Karena kalau takluk maka jalan menuju penaklukan seluruh Donetsk terbuka lebar. Wilayah Donbas yang ditarget Rusia tinggal Donetsk ini yang belum takluk. Maka Rusia di bulan Oktober melakukan serangan masif terukur di wilayah Avdiivka ini dari berbagai arah yang menunjukkan kemajuan sangat berarti serangan Rusia di sana. Rusia menggunakan Hamas dari mata Amerika yang diorkestra rapih strateginya. Semua itu untuk kepentingan Rusia tentunya. Sementara Iran, kita tahu Iran sekarang aktif sangat serius masuk ke Israel. Banyak yang meragukan langkah Iran ini 6 bulan yang lalu. Namun sekarang bukan hanya menggunakan proksi, namun Iran seperti halnya Amerika yang masuk membantu Israel bukan hanya senjata, tapi 2.000 tentara sudah di lahan Palestina. Demikian juga Iran telah mengirimkan pasukan Garda Revolusi ke Damaskus. Iran menggunakan Suriah untuk langkah pertama sebelum ke Lebanon. Saya sangat ingin menjelaskan video, semoga gambarnya video ini bisa mewakili walaupun sekilas. Sebuah video dari tentara Israel yang menembakkan roket mengebom bandara Damaskus dengan operasi militer menggunakan pesawat jet tempurnya. Tepat sebelum 2 pesawat milik Iran mendarat sehingga putar balik tidak jadi mendarat di bandara tersebut.
Pesawat jenis Airbus maskapai Mahan Air dari Iran yang isinya petinggi garda revolusi Iran dan tentaranya, di mana pesawat kedua milik pemerintahan Iran yang tidak jadi mendarat adalah pesawat yang berisi Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian. Di sini terlihat bahwa Israel sudah perang dengan multi front. Hamas di Israel, Gaza, perbatasan utara dengan Hizbullah Lebanon, dan sekarang Iran sudah di Damaskus, Suriah. Apapun itu, Rusia adalah jeniusnya. Kalau sudah begini, memang kita merindukan pemimpin visioner, berani, dan berjuang untuk menegakkan marwah bangsa negaranya. Ada nggak itu di Wakanda? Peace.